Hai Taurus, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang merasa bersalah kepadamu, siapa dia. Nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Taurus, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Taurus, yang merasa bersalah kepadamu ya. Kita akan cek energinya, siapa dia, apakah dia mantan kamu yang sengaja atau tidak sengaja dia udah membuat kamu kecewa, atau justru dia pasangan kamu sendiri ya, sengaja atau tidak sengaja membuat hati kamu terluka. Bisa jadi seperti itu, atau dia nggak ada perjuangannya atau stuck energinya, atau bahkan dia tega menduakan, mengkhianati kamu ya, sehingga dia ngerasa bersalah banget ya ke kamu. Bisa jadi seperti itu. Kita akan cek bareng-bareng ya energinya seperti apa. Atau dia adalah seseorang yang punya perasaan tapi nggak ada perjuangannya sehingga dia merasa bersalah kepada kamu ya, bisa jadi seperti itu juga gitu. Kita cek ya, ada Eight of Pentacle, ada Page of Swords ya, ada juga Knight of Cups, ada The Star ya, ada Five of Wands, ada Seven of Pentacle. Under the deck-nya di sini ada The Devil ya. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius ya. Yang kuat ada Virgo, Aquarius, Pisces ya, Leo ya. Ada juga Taurus ya, Capricorn, Gemini juga kuat. Kita mulai bahas yang merasa bersalah kepadamu, dia yang terfokus dalam pembacaan ini. Saat ini banyak sekali keinginan atau tujuan yang ingin dia capai ya. Salah satunya ya bisa dapat maaf dari kamu. Karena selama ini ya perasaan bersalah tersebut selalu muncul dalam pikiran dia, menjadi beban buat dia, karena ya sebelum dia minta maaf ke kamu, sebelum kamu maafin dia nggak akan bisa tenang gitu ya. Dia udah coba untuk berbagai hal supaya bisa lupalah tentang kejadian-kejadian kemarin ya. Ketika dia memperlakukanmu seenaknya saja, ketika dia ya membuat kamu kecewa gitu, tapi ternyata dia nggak bisa menolak rasa tersebut, membohongi perasaannya ya. Dan dia nggak selalu ngerasa bagaimana caranya sih kamu itu bisa mengerti dia kalau dia ini merasa bersalah dan ingin dapat maaf dari kamu ya. Dan mungkin di sini yang terlihat dari energi kamu sendiri, kamu entah kemana gitu ya. Kamu merasa dia toksik, dia nggak jelas ya, dia selalu membuat kamu kecewa sehingga kamu memutuskan untuk membatasi diri dari dia ya. Dan kamu juga nggak mau berhubungan lagi dengan dia, karena kamu juga nggak mau terlalu lama tenggelam dalam kondisi yang sangat buruk gitu ya. Jadi kamu memilih untuk pergi dari dia gitu. Dan itu sebenarnya sangat positif bagi kamu, karena kamu juga punya hak ya, kamu punya hak untuk menentukan hidup kamu gitu ya. Dan dia yang terfokus ya dalam pembacaan ini akan berusaha keras mencari keberadaan kamu. Dia akan selalu mencari tahu ya kondisi kamu baik-baik saja kah gitu, karena yang dia inginkan kamu baik-baik saja gitu. Karena tanpa dia sadari selama ini ya sebenarnya dia itu sangat cinta sama kamu, tapi dianya belum sadar, atau dianya itu tertutup dengan keegoisannya dia, egonya dia gitu, tertutup dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan dia hanya karena materi atau hanya karena memanfaatkan dia gitu. Jadi dia sadar kalau sebenarnya kamu itu yang tulus sama dia, kamu itu yang menerima dia apa adanya. Ketika dia di bawah, kamu selalu nemenin dia, dan banyak orang yang meninggalkan dia gitu kan. Dan ketika dia berada di atas, mungkin perlakuannya sama kamu jadi berubah karena mungkin dia disukai banyak orang gitu. Tapi ketika dia jatuh lagi ya, baru dia sadar bahwa mungkin ya nggak ada orang yang tulus selain kamu gitu. Karena orang-orang yang selama ini bersama dia itu pada pergi gitu ya, karena dia merasa hanya dimanfaatkan saja begitu ya.
Dan dia yang terfokus ya dalam pembacaan ini juga merasa bahwa dia butuh pergerakan segera gitu, karena takutnya juga kamu akan didekati orang dan akan menikah dengan orang-orang yang orang-orang tersebut yang suka sama kamu gitu. Itu yang dia khawatirkan gitu, dan sehingga dia ingin segera untuk menuju kamu mungkin dalam waktu dekat atau entah kapan ya, karena dia sedang mencari kamu ya, entah kapan dia akan menemukan kamu ya nggak tahu ya. Tapi ketika nanti dia tiba-tiba datang ke hadapan kamu ya, cobalah realistis gitu, cobalah memberi keputusan sesuai dengan kata hati kamu ya. Kalau kamu ngerasa kamu butuh dia atau mungkin kamu masih sayang sama dia dan kamu memberi dia kesempatan, silahkan gitu. Tapi kalau kamu ngerasa dia itu udah cukup ya membuat kamu menjadi seperti yang kemarin-kemarin gitu ya, kamu ingin memulai kehidupan baru kamu dengan orang lain ya, silahkan juga gitu. Berilah keputusan apa yang menurut kamu benar gitu ya. Dan mungkin di sini kalau ditanya apakah ada potensi kalian bisa bersama, sebenarnya sangat sulit ya untuk kalian bersama. Meskipun dia sangat berjuang nanti ke depannya ya, akan berusaha ngerasa ini adalah kompetisi yang harus dia menangkan gitu, kompetisi yang harus dia menangkan gitu. Tapi di sini kelihatannya potensinya sangat kecil ya, kemungkinannya sangat kecil, karena di sini kamu juga nggak mau lagi memberi kesempatan ke dia meskipun kamu masih sayang gitu, karena kamu juga nggak mau kamu takut nanti kalau terulang lagi, karena karakter yang seperti itu memang sulit untuk hilangkan. Mungkin sekarang sadar tapi nggak tahu kedepannya seperti apa. Itu yang kamu takutkan, nanti kalau dia kembali lagi menyakiti kamu dan membuat hati kamu terluka, justru kamu akan makin hancur gitu, lebih hancur daripada yang sekarang gitu. Itu yang kamu takutkan, sehingga kamu memilih untuk ya, kalau ya kamu maafkan. Tapi kalau kamu memberi kesempatan lagi ya, kamu pikir-pikir panjang lagi, kamu memilih untuk berpikir panjang gitu ya, entah memberi atau tidak ya, itu memang keputusan dari kamu. Dan semoga apapun yang kamu putuskan tidak membuat kamu menyesal ya. Saran dari saya ya, tetaplah lakukan apa yang menurut kamu benar, karena hanya dengan kamu jujur dengan dalam kebenaran, semua akan bisa membaik atau baik-baik saja ya. Dan semoga yang kamu lakukan itu ya sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan-keinginan kamu dan bisa terwujud gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini cukup pembacaan dari saya. Semoga ini resonate untuk kalian ya, para Taurus yang resonat. Dan yang tidak resonat jangan ambil pusing, jangan baper juga, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah Taurus.